Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam Mbak Maya, Mbak Jika. Malam Pak. Oke, teman-teman silakan diisi absensinya terlebih dahulu ya di portal PPI dan di Classroom. Modulnya teman-teman bisa di-download di Classroom ya. Biasa sebelum dimulai langkah baiknya kita berdoa dulu. Kemudian nggak ada masalah sampai akhir perkuliahan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk hari ini kita coba untuk hapus perkiraan, nama perkiraan yang nggak dipakai ya. Jadi Mayop kemarin kita gunain akun-akun yang umum ya, yang dibuat oleh Mayop, terus kita edit pakai yang bisa digunakan ya, kayak bank itu kan gak usah kita hapus. Tapi ada beberapa yang sebaiknya dihapus, kayak withholding credit, voluntary, ABN withholding credit, sales ya seperti ini ya. Nanti teman-teman coba dihapus. Ada yang nggak bisa dihapus mungkin karena ngelink ya. Kalau ngelink nanti tinggal di setup, linknya dirubah, baru bisa dihapus, edit dan delete. Akun-akun yang dihapus ya kalau di modul yang diperintah yang ini. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerapihin akun-akun yang lain dihapus, maksudnya yang nggak dipakai dihapus nggak apa-apa. Ya tapi untuk petunjuknya hanya ini aja yang dihapus. Ya. Kalau ingin ikuti sesuai dengan petunjuk, ya hanya akun ini yang dihapus ya. Dari 1950 sampai 5000. Kepala 1 dan 2. Ya. Untuk selanjutnya nanti kita coba untuk membuat cut file. Ya. Cut list, cut file, customer, dan supplier. Ya. Vendor, customer. Sama terakhir di sini ada tugas, teman-teman tinggal ikuti aja ya, membuat cut file dari C01 sampai 4 dan P01 dan sampai 04. Ya. Silakan teman-teman di open dulu aplikasi Mayopnya, software Mayopnya. Ini saya close dulu kayak ini tadi. Ya, exit. Aplikasi Mayop. Di open datanya kelas Selasa jam kedua. Oke, masih ada waktu 76 hari lagi kita bisa gunain, katanya di recording. Udah oke. Nah, ya, silakan teman-teman pilih akun list ya. Kita masih lanjutin yang kemarin, akun list, akun dan akun list. Nah, di sini ada beberapa akun yang nggak kepake ya. Ini seperti withholding credit, ini nggak kepake. Hapus sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Withholding credit 1950 withholding credit. Nah ini tinggal diklik 2 kali, diedit dan delete account. Nah udah. Terus voluntary withholding credits, voluntary withholding credit. Nah ini edit dan delete account. Lanjutnya ABN withholding credit.
ABN withholding credit, ini edit dan delete, nggak kepake ya. Selanjutnya sales tax payable 30-50. Kepala 2 30-50. Full tax credit accrued. Ya, sama aja sih. Dulu di versi sebelumnya, ini kan versi 19 ya. Ini kode 30-50 itu sales tax payable, tapi sekarang udah berubah jadi full tax credit accrued. Sesuaiin aja, karena akunnya sama, ini di delete, edit, dan delete. 30-60 import duty ya, 30-60 edit dan delete. 30-70 voluntary withholding payable, ini edit dan delete con. ABN withholding payable 30-80 edit dan delete. Luxury car tax payable 30-90. Luxury car tax payable. Edit dan delete. Lanjut ke payroll payable. Nah, kalau payroll payable ini kayaknya akunnya nge-link, jadi teman-teman diganti dulu ya. Ini kan ada linknya tuh, link. Nggak bisa di-delete. Ya, edit dan delete nggak bisa. Account that's being used as link account may not be deleted. Ya. Kemungkinan nggak bisa dihapus. Ini harus dirubah dulu ya linknya ya, karena menggunakan link jadi dihapus dulu. Caranya di setup ya link account. Ini kan akunnya payroll liabilities ya, kita cek di payroll account aja. Nah di sini payroll liabilities harus diganti. Coba kita ganti ke kas dulu ya. Akun apa aja sih sebenarnya. Oke, kalau ini udah, baru diedit dan delete. Kita nggak pakai akun ini. Yes, baru bisa. Ya. Itu cara. Pak. Ya. Maaf mau tanya. Kalau punya saya kayak gini, Pak. Kan tadi yang withholding credit ya. Kan tadi diedit terus di delete account. Tapi di saya ada tulisannya you must activity your company file before you are allowed to enter information. Bisa ditampilin? Oh, sebentar, Pak. Caranya gimana? Ya. Coba ya, saya open aksesnya dulu ya. Stop share. Selection. Dah, coba di share aja, Mbak. Share gimana, Pak? Ya. Di share screen. Bentar. Share screen, advance. Bentar, Pak. Soalnya saya ini di laptop, ini saya di handphone, Pak. Caranya gimana? Di share screen juga ada. Kameranya aja, kalau nggak kameranya dibalik, diarahin ke Ya, bentar. komputer atau laptopnya. Ada nggak, Pak? Oh, ada di situ. Kenapa Kan ya? tadi kan kata Bapak ke sini. Saya. Ini pakai kan, Pak, versinya maaf ya, Pak. 19 yang di petunjuknya kan versi 19 ya. Ini pakai versi 19 atau berapa, Mbak? Saya nggak tahu versinya, Pak. Oh, ini pas install itu udah sesuai. Nggak kelihatan ya, Mbak? Yang lain kelihatan nggak? Kelihatan nggak, Pak? Ya, kecil sih. Gimana itu withholding credits ada, tinggal diklik 2 kali aja, edit sama delete. Ini kan udah, ini kan, Pak. Ya, terus? Terus edit. Ya. Delete account. Ya. No, tapi gini. Keterangannya apa itu? Emang dia nge-link ya? Gini nih, Pak, tuh.
Waduh, nggak baca. Gimana Ya udah, ya? nggak apa-apa, nanti di foto aja coba ya di grup nanti. Coba saya jawab deh. Dilewatin nggak Oh apa-apa, iya Mbak? Kak. Dilewatin nggak apa-apa. Akun yang lain aja yang dihapus. Nggak Kecuali bisa. yang Tadi yang Bapak sebutin tadi withholding credit itu juga nggak bisa. Terus tadi yang viral itu juga nggak bisa. oh, berarti tadi pada saat open Myop-nya, Mbak Maya ini pilihannya nggak yang study purpose ya? Atau ngerubah kalender? Kalau ngerubah kalender, aktivasinya itu udah 0. Coba lihat deh di atas itu ada read only nggak? Ada tulisan read only nggak? Nggak ada. Harusnya ada tulisan read only pada saat ini nih, buka nih. Kan ada absolute. Ada nih, ini. Ini kan Pak. Hah? Ini kan Pak read only. Mana yang nggak kelihatan ya? Nah ya, read only itu artinya Mbak Maya hanya bisa baca doang, tapi nggak bisa ngedit account, nggak bisa ngejurnal, nggak bisa posting, nggak bisa bikin Nggak bisa karya. ngapa-ngapain. Ya, nggak bisa ngapain, hanya cuman bisa ngelihat GL doang. Ya, terus biar Maya bisa gimana Pak? Nah, ini pasti ada setting tanggal atau kalender di sini. Makanya dari Mayop itu ngedetect ya, kita coba-coba buat ngakalin nih. Karena kan kita pakai study purpose ya, yang apa namanya, kita pakai pembelajaran itu waktu temponya 90 hari ya. Jadi kalau misalnya dirubah kalender itu kayak apa namanya, dia udah tersetting jadi 0. Waktunya kita dikasih 90 hari, kita nggak taunya malah nggak bisa pakai, cuma bisa ngebaca doang. Baiknya bikin database baru. Berarti ini saya keluar lagi gitu Pak. Bikin database baru, terus jangan sampai ngerubah tanggal, jam, atau kalender di sini. Nah, sementara kalau lagi ini menggunakan Mayop, jangan ngerubah di control panel ya, jam, tanggal, atau kalender. Nanti kita nggak bisa gunain aplikasi Mayop ya. Cuman bisa nge-read only, ya, ngebaca doang. Gitu, Mbak. Nggak apa-apa Berarti saya ya. ulangi lagi ya Pak ya? Iya, betul, Mbak. Karena database-nya itu udah terdeteksi ya, mungkin ya. Udah ngedetek dia itu tanggal atau kalendernya itu ngerubah gitu. Jadi masa penggunaannya udah 0. Coba aja pada saat open awal pasti itunya 0 deh. Ya, studi purpose-nya itu udah 0 gitu. Padahal kan kita masih ada 73 hari tadi ya. Iya. Jangan ngerubah tanggal aja. Nah, sampai ngerubah tanggal pasti 0. Nggak apa-apa, Mbak, biar lebih hafal gitu ya. Kan baru sedikit juga. Ya. Ntar saya coba lagi deh, Pak. Iya, oke. Kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Nah, lanjut ya. Untuk ini akun-akun yang dihapus tadi. Selanjutnya membuat cut file. Mbak Maya ikutin dulu aja ya, nanti bisa dicoba lagi dari buat database. Iya, Pak. Nah, ini pada jendela comment center, klik cut file, kemudian klik cut list. Di sini. Tadi. Ini ada cut file. Cut file ini digunakan untuk mencatat customer dan supplier kita. Ya, customer atas penjualan kredit secara kredit ya, bukan tunai, dan vendor pada saat kita beli barang secara kredit. Kita harus catat di cut file. Fungsinya pada saat manajemen itu minta berapa sih nilai outstanding AR kita dan PT apa aja yang masih ngegantung ya, atau masih ada outstanding gitu ya.
Oh, ternyata PTA, PTB, PTC ini masih ada piutang yang belum diterima pelunasannya, pembayarannya belum diterima. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya langsung catat di jurnal entry, itu nggak akan terlihat ke PT siapa sih piutangnya, ya kan? Terus AP-nya ke siapa sih, gitu kan? Account payable-nya kemana? Itu nggak akan kelihatan. Jadi harus dibuat dulu card file-nya, ya nanti akan memudahkan kita pada saat kita mengecek aging receivable dan aging payable-nya. Jadi bikin aja di card file card list. Nah, di sini ada customer dan supplier ya teman-teman, sesuaikan aja dengan yang dicontoh. Kita coba satu yang customer dulu ya. Kita klik customer. Mana tadi? Customer dan klik new. Di sini name-nya PT Melati Persada. Ya. PT Melati Persada. PT Melati Persada. Diklik tab. Nah, di sini ada card ID. Card ID ini identik. Kodenya itu harus beda-beda. Kalau kodenya sama, nanti pada saat kita mau pakai menu impor, ngaco angkanya. Kalau bisa card ID itu unik. C itu artinya customer, biasanya di perusahaan gitu. C strip 001. C itu customer. Strip 001. Nah, punya si Melati ini kodenya 01. Ya. Untuk address-nya di sini Jalan Beringin nomor 14. Jalan Beringin nomor 14. Untuk selling details-nya, teman-teman di contoh ini syarat pembayaran 5/10 N/30, artinya akan dapat diskon 5%, ya. Diskon 5%. Misalnya dapat diskon 5% jika dalam 10 hari dilunasi, ya. Balance-nya 30. Isi persentase diskonnya, ya, isi persentase diskon, misalnya persentase diskon itu 5, ya. Kan 5/10 ya. Jadi persentase diskonnya 5. Balance due-nya 30, ya. Diskon days-nya 10. Ya. Isi persentase diskon days-nya itu 5, ya. Persentase diskon for early payment. Balance due-nya 30, diskon days-nya 10. Dapat diskon 5% jika dalam 10 hari sudah terlunasi. Silakan dirubah in a given of days. Diskonnya 10. Diskonnya 10. Diskon harinya, ya, jika dalam 10 hari dapat diskon. Balance-nya 30 hari, paling telat 30 hari. Persentase diskonnya 5%. Nah, ini ya. Kalau udah diklik OK. Nah, udah deh, Melati Persada C01 customer, untuk detailnya sudah disesuaikan. Selanjutnya, untuk mengubah kartu file, ya, jika ada kesalahan dalam penulisan tinggal diklik tanda panah putih aja dan diedit. Ya. Kalau belum ada jurnal masih bisa diedit, tapi kalau udah ada nyemplung jurnal ya transaksi, misalnya dijual barang dagang secara kredit ya ke PT Melati Persada, jurnalnya kan air pada sales ya, sama VAT out-nya muncul. Ya, kalau udah kebentuk jurnal itu nggak bisa diedit. Jadi kalau masih belum ada jurnal, teman-teman masih bisa edit. Nah, ini diedit aja. Oke,
Selanjutnya silakan bikin customer dan pemasok yang lain. Ini ada C01 sampai 4, P01 sampai 04. Hari ini silakan teman-teman dibuat. Syarat pembayarannya ini ya. Customer sudah, teman-teman input yang suppliernya. Oke, 001.
PT Wing. Oke, udah selesai semuanya. Udah. Mbak Cika, udah. Bapak tunggu bentar, satu lagi. Iya Pak, aku Oh, lagi apa hari ini liatin. memang sampai sini dulu, Mbak. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ya, Kalau belinya itu secara tunai perlu dicatat nggak ya cut list-nya? Boleh dicatat, boleh enggak ya. Kalau dicatat juga nggak ada manfaat ya orang. Nah, ini yang dicatat di cut list ini adalah data customer, data dan data supplier yang masih outstanding ya. Masih belum terlunasi, belum dibayar gitu ya. Masih ngegantung angkanya. Itu penjualan kredit dan pembelian kredit kita harus catat dulu di cut list. Jadi prosesnya gitu ya. Pada saat kita mau jurnal di Odoo Sales ini, ya kalau misalnya cut file-nya belum di-input, maka nggak akan bisa nih, nggak akan kepanggil gitu ya customer-nya yang ingin kita tuju gitu. Jadi harus dibuat dulu cut file-nya. Jadi kalau cut file-nya ini dilewatin, nanti pada saat proses jurnal nggak bisa, karena cut file-nya belum dibuat. Jadi kalau penjualan kredit, cut file-nya dibuat dulu. Pembelian kredit, cut file-nya juga dibuat dulu. Boleh lihat akun listnya nggak? All account-nya. On list yang ini, Mbak, on list. Iya Pak, akun list all account-nya gitu. Oh, Mau nyamain. input deal credits bisa ya, tapi harus diperhatikan ya pada saat diklik new ini kan di card type-nya harus dirubah ya sesuai dengan yang kita ingin input gitu. Kalau misalnya supplier ya supplier, kalau customer ya customer. Tapi kalau misalnya inputnya di customer ini kan udah pasti customer gitu ya. Ini supplier. Jadi pada saat diklik new dia udah card type-nya supplier. Ini customer pada saat diklik udah masuk customer. Ini datanya yang udah di kalau dulu di Mayok Accounting kita masih bisa mainin tanggal ya, kalender. Jadi pada saat udah mau jatuh tempo, maksudnya udah kan kita punya waktu 90 hari, udah habis waktunya tinggal 1 hari lagi, kita ganti rubah tanggal di sini bisa balik lagi jadi 90 hari gitu ya. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Kalau dicoba malah nanti 0 kayak tadi ya. Mainnya siapa tadi? Jadi jangan dirubah-rubah kalendernya. Terus juga ada beberapa software juga yang
pada saat instalasi harus dinonaktifkan antivirusnya. Jadi macam-macam. Kalau misalnya diaktifkan antivirusnya nanti ada error. Kalau Mayot ini karena kita pakai yang free 90 hari, nggak menggunakan crack, jadi aman-aman aja. Asal jangan merubah kalender. Ya, tidak. Oke, dari yang lain ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya. Gimana, Wi? Mohon maaf, Pak. Tadi saya ketinggalan yang dihapus payroll. Yang nggak bisa kehapus itu, Pak. Oh, kalau yang nggak bisa kehapus kan yang ada linknya ya, Mbak ya, Mbak Melia. Iya. Iya. Itu harus dirubah dulu ya, sama seperti yang minggu lalu. Linknya harus dirubah. Caranya diklik setup. Ya. Akun mana yang ingin dihapus? Kan itu payroll ya, berarti. Contoh ini. Contoh ini payroll ya, ini AP accrual inventory. Anggap ini sama lah ya kan di AP. Kita ingin hapus ini nggak akan bisa dihapus dengan diklik edit dan delete account. Ya karena ada linknya. Jadi harus di setup ya. Di link account. Tadi kan payroll account ya? Iya. Ya, diklik payroll account. Kalau ini bukan payroll account ya. Kalau di payroll account, nah nanti di paling bawah ini kan ada akun payroll account ya. Itu diganti sama akun yang lain aja. Bisa akun kas, akun bank, atau akun AP gitu nggak apa-apa. Yang penting jangan akun payroll account aja yang di bawah sini nih. Jadi klik ini ya, diganti kas gitu. Iya. Kalau udah diklik OK, baru bisa diedit dan delete. Erase ya, delete. Oke, Pak. Terima kasih. Oke ya. Yang lain ada pertanyaan? Kalau udah semua ya? Ya, mudah ya, hari ini hanya ini aja ya dulu. Lanjut besok untuk datanya nanti akan saya minta ya kemungkinan di akhir perkuliahan datanya bisa dikirim. Jadi kalau yang belum coba baiknya coba ya, karena kalau software akuntansi ini ya, komputer akuntansi ini harus praktek sih. Nggak bisa hanya baca buku aja kalau nggak praktek. Jadi, praktek ya itu paling penting sih. Jadi di perusahaan pun teman-teman tinggal menyesuaikan aja gitu ya. Teorinya udah dapet ya, dasar akuntansinya, penjurnalan, nanti di perusahaan teman-teman tinggal menyesuaikan aja software apapun itu pasti konsepnya sama seperti ini dari dulu seperti ini. Kecuali yang makro sistem masih Excel gitu ya. Jadi pelaporan laporan keuangannya masih di Excel, di input journal entry-nya di Excel, buku besarnya di Excel gitu. Itu harus pakai rumus-rumus. Kalau ini enggak ya. Kita tinggal gunain aja modul yang ada. Udah mudah lah sekarang. Tinggal disesuaiin jurnal ini kemana, jurnal ini kemana. Oke, membuat Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.